Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kita hari ini? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini sebelum kita memulai semua rangkaian kegiatan, mari kita mengundang Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang penataan produk dengan materi spesifikasi dan klasifikasi produk. Nah, adapun kompetensi dasar dari pelajaran hari ini adalah yang pertama, menganalisis data spesifikasi produk food, drink, fresh dan kosmetik, fashion dan sport di supermarket. Kompetensi dasar berikut menyajikan data spesifikasi produk food, drink, fresh dan kosmetik, fashion dan sport di supermarket. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik menguasai pengertian spesifikasi barang dan jasa. Tujuan pembelajaran berikut, peserta didik dapat mengklasifikasikan spesifikasi barang dan jasa. Nah, ini ada gambar yang Bapak tampilkan. Kira-kira bagaimana menurut pendapat dari anak-anak? Masing-masing peserta didik berikan pendapat. Nah, sudah kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama pengertian tentang spesifikasi produk. 1. Pengertian produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada suatu pasar agar diperhatikan, diminta, dibeli, dan dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan. Pengertian produk berikut. Produk merupakan keluaran atau output dari suatu proses produksi yang berupa barang dan atau jasa. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari spesifikasi produk adalah berupa rincian-rincian atau uraian-uraian keterangan dari sebuah barang dan jasa. Nah, berikutnya spesifikasi produk barang. Di sini ada pengertian barang. Barang adalah suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, nama perusahaan dan pengecer, jasa perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Nah, barang konsumsi itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, penggolongan berdasarkan kecepatan konsumsi dan kekonkretannya. Yang pertama, bertahan lama, yaitu barang konkret yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Misalnya, televisi, sepatu, mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang tidak tahan lama, yaitu barang konkret yang hanya dapat digunakan satu atau beberapa kali. Misalnya, daging, sabun, ikan, beras, dan seterusnya. Yang ketiga, jasa, yaitu kegiatan manfaat atau kepuasan yang dijual. Misalnya, pangkas rambut, dokter, dan lain-lain. Kita lanjut. Nah, yang berikut itu berdasarkan kebiasaan membeli, konsumen yang mengorbankan sebagian waktu dan tenaga seminim mungkin. Misalnya, kebutuhan dapur dan sebagainya. Barang shopping, yaitu barang-barang yang dibeli setelah terlebih dahulu membandingkan kecocokan kualitas, harga, dan modal.
antara barang-barang sejenis, misalnya pakaian jadi, sepatu, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Yang terakhir, barang specialty, yaitu barang-barang yang mempunyai karakteristik yang unik untuk kelompok pembeli tertentu yang bersedia melakukan usaha-usaha istimewa untuk mendapatkannya. Misalnya, benda-benda kolektor, benda-benda antik, dan lain sebagainya. Di sini ada tabel tentang produk barang yang dikemas. Yang pertama itu barang supermarket. Nah, barang supermarket ini dibagi lagi menjadi pertama ada departemen food. Nah, di dalam departemen food ini dia memuat tentang semua makanan, khususnya snack. Yang kedua itu departemen household tentang perlengkapan rumah tangga. Yang ketiga departemen non-food, barang-barang selain makanan. Yang keempat departemen toys. Di sini tentang sarana atau barang khusus untuk anak-anak. Yang kelima stationery, semua peralatan tulis dan kantor seperti pensil, penghapus, penggaris, perlengkapan komputer, dan peralatan tik. Yang berikut departemen fashion. Di sini ada produk fashion. Nah, di dalam produk fashion ini tentang sebuah produk yang mempunyai ciri-ciri khusus yang tepat dan mewakili style yang sedang tren dan suatu kurun waktu tertentu. Nah, produk fashion ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pakaian wanita dan pakaian pria. Nah, yang berikut departemen fresh. Nah, bagian dari supermarket yang menyediakan produk berupa bahan makanan yang masih segar ataupun yang sudah diolah dan memerlukan kondisi khusus, serta memiliki kadaluarsa yang relatif singkat. Misalnya, ada sayuran, buah, daging, produk susu, dan produk yang berasal dari susu, dan produk yang dibekukan. Yang terakhir itu barang pecah belah. Barang pecah belah ini adalah barang-barang yang sifatnya kelontongan seperti kaca, cermin, sisir, kamoceng, gelas, piring, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah gambar-gambar contoh tentang pengemasan tadi. Itu yang pertama ini adalah gambar tentang departemen food. Yang berikut lagi gambar tentang departemen household, gambar tentang departemen non-food, gambar tentang departemen toys, dan yang terakhir tentang gambar stationery. Saya harap anak-anak dapat memperhatikan semua gambar-gambar yang ada di layar dan bisa membedakan dari masing-masing gambar ini. Oke, kita lanjut tentang spesifikasi produk jasa. Nah, biasanya dalam bentuk brosur dan pamflet. Berbicara tentang spesifikasi produk jasa ini, dia biasanya dimuat dalam bentuk brosur dan pamflet. Nah, ini ada dua contoh gambar tentang pembuatan brosur dan pamflet. Oke. Nah, yang terakhir ini tentang komponen jasa. Komponen jasa itu dibagi menjadi tiga. Nah, yang pertama core service. Nah, core service ini berbicara tentang jasa utama suatu usaha. Yang kedua facilitating service adalah jasa tambahan, dan yang terakhir tentang supporting service atau pelayanan pendukung. Nah, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Dari pembelajaran hari ini, saya harap semua siswa dapat mengerti apa yang menjadi pembahasan tentang spesifikasi produk ini. Nah, untuk itu Bapak memberikan tugas untuk minggu depan, tugas kelompok,